Assalamualaikum. Pagi, Cek. Pagi. Ketemu lagi sama saya. Baru lagi nih ngeplog ya, setelah sekian purnama baru bisa ngeplog lagi. Aduh, ntar ini. Kita rencana hari ini mau berbicara atau bincang-bincang ya dengan kasih sosial BPS Kabupaten Subang mengenai yang lagi booming di BPS, yaitu tentang apa? Yuk kita ikutin ya perjalanan kita bincang-bincang dengan kasih sosial mengenai yang lagi trending di BPS Kabupaten Subang maupun BPS se-Indonesia. Oke, kita ikutin ya. Kita lanjut sambil jalan ya. Ini kenalin dulu, ini kasih sosial BPS Kabupaten Subang. Namanya Ibu Santi Susana Dewi yang lagi berbahagia karena sudah persatukan lagi dengan soulmate-nya. Ya, sekarang ini di BPS itu lagi bulannya sensus penduduk. Nah, untuk lebih tahu sensus penduduk itu apa, bagaimana, apa sih manfaatnya sensus penduduk itu buat kita masyarakat yang emang belum tahu tentang sensus penduduk itu, manfaat dan gunanya buat apa, kita sambil jalan ngobrol sama ibu, kasih aja ya. Cuman kayaknya nggak enak deh ngobrol manggilnya ibu ya, karena kita sudah terbiasa dengan obrolan sehari-hari. Jadi saya manggilnya Ucu aja. Jadi dan ngobrolnya pun nggak serius-serius amat. Jadi dibarengi dengan bercandaan lah ya. Jadi tong tegang teuing. Cukup tegang tuh yang tahun-tahun lalu ya. Sekarang mah kita santai saja menikmati. Ini kalau nggak salah hari Sabtu, karena kita ada tugas negara, jadi sambil jalan kita bikin obrolan singkat lah tentang sensus penduduk. Oke, kita mulai aja ya. Pertanyaan yang pertama. Mumpung ijo tuh, jadi jalan kita teh ya. Nah, tetap fokus ya nyetir ya. Iya, pasti fokus. Bu, maaf ya saya nggak pakai masker, tapi ini perlengkapan APD lengkap kok untuk jalan hari ini, baik di mobil maupun nanti di lapangan. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama ya. Kayak kuis aja. Kayak kuis ya. Dah biasa gitu Bu, saya jadi nggak terstruktur gitu ya. Nah, ayeuna ibu. Kan belum masuk ke pertanyaan yang ini. Jadi ya sambil ibu sambil ece lah gitu ya. Diselang-seling. Oke. Nah, yang pertama, sensus penduduk itu apa sih sebenarnya? Sensus penduduk. Apa ya? Program nasional BPS, program nasional pemerintah untuk mencatat seluruh penduduk yang ada di wilayah Republik Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Dan tujuannya untuk evaluasi, perencanaan, dan pengembangan pembangunan di kita. Itulah bahasa sederhananya ya. Nah, saya langsung aja lah nerangin. Sensus penduduk ini nanti yang dicacahnya itu seluruh penduduk, laki-laki perempuan. Dan untuk sensus penduduk 2020 sudah kita laksanakan yang online dari bulan Februari sampai Mei ya, kalau nggak salah Mei ya. Nah, sekarang sensus penduduk 2020 wawancara lanjutan dilaksanakan di bulan September. Artinya data penduduk yang ada dikombinasikan dengan hasil sensus penduduk online di bulan September ini, dicek kembali keberadaannya. Oh, jadi di sebelumnya juga sudah ada sensus penduduk tapi online gitu? Ada. Oh, nah sekarang lanjutannya. Itu gitu. Penduduk mengisi datanya secara mandiri. Nah, data kependudukan kita kan asalnya dari Adminduk ya. Dirjen Adminduk Kependudukan itu dikombinasi dengan hasil SP online kemarin.
digabung gitu ya. Nah, sekarang lah waktunya pemeriksaan daftar penduduk tersebut dan verifikasi keberadaan penduduk tersebut. Tujuan yang dicapai khusus untuk zona kita nih di Jawa Barat ini, dari hasil sensus penduduknya nanti itu tersedia jumlah penduduk laki-laki perempuan menurut jenis kelamin, terus jumlah penduduk secara de facto dan de jure. Nah, nanti nanya lagi nih, de facto sama de jure apa? Dan jumlah penduduk menurut kepemilikan NIK nantinya. 3 macam itu aja, sederhana ya. Nah, berhubung Cece Nana ngomong gitu ya, de facto dan de jure naon, karena saya mah bahasa Inggrisnya nggak bagus ya, Britishnya, jadi de jure teh naon, de facto teh naon Bu, karena tidak semua orang paham tentang bahasa Inggris ya, karena saya waktu sekolahnya bahasa Inggrisnya banyak tidur, jadi tidak terlalu ngerti lah gitu. De facto teh naon, de jure teh naon gitu. Apa itu teh Bu? De facto itu secara domisili si penduduk tersebut tinggal di mana, di RT mana, atau istilah yang biasa dikenal di BPS itu di SLS mana. Nah, sedangkan de jure secara administratif penduduk tersebut tercatat di mana. Jadi secara KTP KK-nya lah ya, KTP KK-nya itu di mana, de facto-nya di mana. Nah, dari sensus penduduk kali inilah data tersebut insya Allah akan dihasilkan ya. Oh gitu, oke. Itu secara metodologi kali ya Bu ya. Nah Pak, untuk sensus penduduk ini siapa yang ngelakuinnya teh? Apakah pegawai BPS yang ada di kantor itu kita yang ke lapangan atau melibatkan yang lain gitu? Untuk pelaksanaan lapangannya kita bekerja sama dengan mitra-mitra andalan, mitra-mitra BPS. Jadi nah, kalau dari pegawai kan tidak mungkin ya mencacah sekian juta penduduk, makanya kita melibatkan pihak luar yang namanya mitra. Jadi pada saat kemarin tuh di bulan Agustus, bulannya ulang tahun ya, udah lewat. Kita melakukan rekrutmen mitra yang berasal dari wilayah setempat. Subang kan ada 30 kecamatan, berasal dari masing-masing kecamatan tersebut dan dari masing-masing desanya. Jadi merekrut dari kecamatan dan desa masing-masing yang ada di Kabupaten Subang gitu. Betul. Jadi yang nyacah ke lapangannya itu mitra gitu ya Bu. Mitra itu mereka namanya petugas sensus. Petugas sensus. Nah, di atas petugas sensus mereka dikoordinasikan oleh seorang koseka namanya. Koordinator sensus kecamatan. Nah, dari koseka juga ada yang mitra seniornya. Karena apa? Karena pegawai BPS terbatas. Sedangkan kecamatan yang dihandle banyak. Selain melibatkan pegawai organik, juga kita melibatkan mitra juga sebagai koseka. Nah, satu koseka membawahi sekitar, kalau di Subang ini 13 PS. Petugas. Jadi satu sensus. koseka itu membawahi 13 mitra gitu ya, PS ya. Petugas. Gitu. Oke. Nah, ini Bu, ciri-ciri petugas sensus itu seperti apa? Kalau misalnya nanti masyarakat nih ternyata didatangin, masalahnya kan sebelum-sebelumnya itu kadang suka ada yang mengatasnamakan sensus padahal apa gitu. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih Cek yang memperlihatkan bahwa si PS itu teh, si petugas itu teh dia petugas sensus yang BPS rekrut gitu? Iya, pertama dari tampilan awal ya, tampilan physically sudah jelas lah petugas sensus Kabupaten Subang mah cantik dan ganteng. Sebener. Nah, dan wan dua eta tuh dalam jenis kelamin oge-nya. Nah, yang kedua mereka menggunakan APD lengkap. Jadi kalau ada petugas sensus yang ngaku-ngaku petugas sensus tapi nggak pakai APD lengkap, itu harus diwaspadai. Selain menggunakan APD lengkap itu diantaranya ini face shield nih kayak saya ya. Terus maskernya kalau nggak salah warna biru, dokter sama biru. Kalau ini warna cantik kalau yang saya pakai.
Selain itu menggunakan rompi, kayak saya Oke. pakai rompi. Oh, iya. Kemudian ada name tag. Name tagnya ada kalung biru nih seperti Oke. ini, ada tulisannya sensus Oh. penduduk. Oke. Mereka juga menggunakan sarung tangan plastik. Kemudian membawa juga hand sanitizer. Nah, masyarakat atau penduduk yang dikunjungi petugas sensus BPS jangan khawatir karena mereka itu sudah menjalani rapid test. Oh, dirapid juga, Bu. Betul. Oh. Tetap protokol kesehatan kita dahulukan. Oke, ya. tuh. Gitu. Jadi emang sudah di apa ya, kalau sudah dirancang itu sedemikian rupa ya. Jadi pada saat petugas mau diinstruksikan ke lapangan, semuanya ikut rapid test dulu. Jadi aman nih bagi Insya Allah. masyarakat yang nantinya akan didatangi, pasti mungkin ya didatangi sama petugas sensus. Insya Allah aman dari corona. Jadi karena sebelumnya sudah dirapid dulu oleh Rapid. BP. Oh, rapid, cenanya rapid tuh. Orang Sunda Jadi- mah gitu dah. Rapid jadi Rafid. Kak belit karena ya jujur saya bahasa Inggrisnya kurang paham. Jadi kalau Hati-hati ya kalau udah jadi staf seksi statistik sosial, bahasa Inggris harus rada digali jujur, karena kita akan adakan English Day. aduh jujur nih ya, semenjak saya mendapat SK baru menjadi staf sosial, jujur kadang suka apa ya, was-was, apalagi sama ibu kabitnya suka ada English Day. Duh, makanya kadang saya suka gimana gitu kalau menghadapi hari Rebo. Jujur deg-degan Biar terasa. ya. Dan kita dapat dapat voucher piknik ke luar negeri. Amin. Ya, kita lanjutkan sama pertanyaan selanjutnya. Tadi petugas sudah dilengkapi dengan Sebentar, saya calling Koseka dulu. Oke, baiklah. Ini sebetulnya kita sambil jalan untuk melaksanakan TF task force yang memang masyarakatnya ada yang nah jadi nyambung ke sini, Bu. Ini semua masyarakat yang didata oleh sensus penduduk ini. Iya. Masyarakat baik Seluruh Heeh. penduduk yang tinggal di Indonesia, di Kabupaten Oh. Subang lah khususnya. Oke. Jangankan penduduk yang punya tempat tinggal ya, Heeh. yang tinggal di mana? Di non SLS atau Heeh. mereka yang tunawisma pun akan kita catat. Oh, Nah, itu jadi nanti. bukan hanya yang sehat walafiat aja mungkin ya, Bu ya. Iya. Oh, Yang bayi juga. Bayi juga. Dimasukkan. Nah, kebetulan kan kita mau OTW ke panti jiwa Oh. ya sebagai task force. Heeh. Kita juga akan melakukan pencatatan penduduk yang ada di rumah sakit atau panti jiwa. Tuh, dengerin, bukan hanya yang sehat, bukan hanya yang emang ada di masyarakat seperti biasa. Kita datengin juga yang ada di panti. Berarti bukan hanya panti jiwa ataupun tunawisma yang nggak punya rumah, yang kayak barak-barak juga gitu didatangi ya, Cek ya? Iya, betul. Oh, tuh. Bukan hanya yang ada di luaran gitu ya, masyarakat seperti biasa yang sakit. Maksudnya sakit tuh dalam arti kata sakit jiwa. Terus yang tidak punya rumah, yang ibaratnya berkeliaran lah ya, kayak misalkan yang emang tidak, kayak di kolong jembatan juga mungkin ya pasti didatangi, termasuk juga yang ada di barak Betul. barak tentara sama barak non wasit. Barak polisi, barak militer, Oh tuh termasuk itu juga didatangi loh. lapas. Tadi udah ngomong lapas belum? Lapas juga Lapas ya. kita tuh 800-an ya muatannya. Tuh muatan lapas. Itu tugas Anda. Lapas juga didatangi loh. Berarti bukan hanya yang ada di luaran, bukan hanya yang sehat, yang emang sakit juga gitu ya kejiwaannya kita datangi, kita caca. Termasuk yang berkeliaran gelandangan dan yang ada di barak, termasuk juga yang ada di lapas. Jadi orang-orang yang ada di lapas pun akan kita data di sensus penduduk kali ini. Mungkin sensus penduduk kali ini agak berbeda ya Bu ya dengan sensus penduduk sebelumnya ya? Beda. Berbeda katanya.
Jadi emang saat ini kita juga dari yang rancangan semula pun beda karena kita kan menghadapi pandemi ya, pandemi COVID-19 ini. Jadi proses bisnis yang tadinya ada 7 proses bisnis sensus penduduk 2020 jadi tetap begitu, cuman ada proses bisnis yang tidak dilakukan di wilayah kita. Ntar dulu, ada proses bisnis yang tidak dilakukan. Berarti emang proses bisnisnya antara di Jawa Barat dan daerah lain ada yang berbeda mungkin? Ada yang berbeda. Kita dibagi ke dalam 3 zona. Proses bisnis awal itu ada 7. Ya, ada 7. Saya sebutin nggak ya? Panjang teuing bulan ya, nanti dibaca aja. Ini mudah-mudahan untuk pencacahan untuk SP 2020 September ini kita dibagi 3 zona. Indonesia itu 3 zona. Zona 1, zona 2 dan zona 3. Zona 1 itu DOPU ya, DOPU, drop off pick up. Jadi ada dokumen pencacahan yang di drop off ke penduduk, kemudian nanti di pick up sama petugas, penduduk mengisi dokumen secara mandiri. Sedangkan zona 2 nih, zona kita hanya melakukan pemeriksaan daftar penduduk dan memverifikasinya ke rumah penduduk secara door to door. Nah, yang terakhir zona 3 itu wilayah Papua, itu wilayah yang zona wawancara. Zona wawancara. Jadi kita fokus di zona 2 ya. Cuman melakukan dua tahapan saja. Yang pertama pemeriksaan daftar penduduk, yang dimana daftar penduduk itu dihasilkan dari yaitu tadi hasil kombinasi data Adminduk dan SV online. Gitu. Nah, setelah pemeriksaan daftar penduduk yang bekerja sama dengan ketua RT ya, atau ketua SLS, nanti petugas sensus melakukan verifikasi ke rumah-rumah penduduk secara door to door, memastikan kembali keberadaan penduduk tersebut, apakah ada di SLS tersebut atau tidak, gitu. Itu di zona-zona gitu teh Bu, gara-gara corona tuh? Iya, seperti itu. Gara-gara corona. COVID-19 ini, jadi proses bisnisnya menyesuaikan. Disesuaikan juga dengan zona wilayah tersebut. Di zona 2 pun kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan menjadi di lockdown, itu proses bisnis bisa berubah. Gitu. Jadi emang gara-gara corona nih ya. Jadi semua apa yang sudah kita rancang, apa yang sudah kita siapkan dari tahun sebelumnya, jadi ya ibaratnya dirancang sedemikian rupa lagi. Jadi sehingga apa yang sudah emang pekerjaan kita ini tetap berjalan tapi tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebentar ya, saya telepon Koseka dulu. Assalamualaikum. Nah, kita ini mau Pak, di mana ngantos? Abdi teh bade ka panti jiwa teh ya. Mau ke panti jiwa. Iya masih di. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi Ibu Ece ada telepon kita menghubungi Koseka yang akan kita kunjungi sebagai target TF. Nah, tadi kan karena corona jadi ada beberapa zona nih ya. Jadi kita termasuk di zona 2. Nah, di zona 2 ini hanya melakukan 2 tahapan. Betul, 2 tahapan. Tahapan yang harus dilakukan oleh petugas mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, tahapannya itu hanya 2 tahapan itu teh, 1 datangin RT, 2 verifikasi. Betul. Oke. Jadi kita gimana sih Bu itu teh prosesnya nih petugas teh di lapangannya teh seperti apa gitu biar lebih jelas lagi. Baiklah. Pertama, petugas kan dibekali dengan DP2 ya, karena kita di zona 2 DP2. DP2 itu berisi daftar penduduk. Nah, daftar penduduk di SLS tersebut kan masing-masing petugas sensus diberi tugas mengerjakan sekian SLS. Nah, misalkan petugas sensus tersebut akan mengunjungi salah satu SLS. Langkah pertamanya menghubungi ketua SLS atau ketua RT. Koordinasi sama Pak RT. Nah, tahap pertama dilakukan yaitu pemeriksaan. Si daftar penduduk tersebut diperiksa sama Pak RT, sama petugas sensus, dilihat penduduk-penduduk yang ada dalam daftar tersebut. Dan diisikan juga keberadaan penduduk tersebut sepengetahuan Pak RT dengan narasumber ya si Pak RT itu.
Nah, setelah selesai melakukan pemeriksaan daftar penduduk, petugas sensus ya didampingi atau dikasih petunjuk atau diantar ke rumah-rumah penduduk di SLS tersebut. Didatengin tuh. Jadi tiap rumah didatengin? Betul, tiap gitu. bangunan didatengin secara door to door. Ketemu sama penduduk di SLS tersebut, ditanyakan keberadaannya. Gitu. Nah, pada saat datang ke rumah nih, kan ke RT sudah ditanya ini ada apa enggak gitu kan ya mungkin ya. Nah, pada saat datang ke rumah tangga masing-masing nih, tiap rumah yang ditanyain apa aja sih? Oh ya, mungkin pada saat pertama kali melakukan verifikasi, si petugas sensus sama Pak RT itu menentukan ya, menyepakati mau berangkat dari titik mana nih. Nah, diarahkan dianjurkan dari arah barat daya. Pilih satu bangunan atau satu bangunan yang ditinggali di titik arah barat daya sebagai patokan awal berangkat memverifikasi. Nah, nanti dari bangunan satu ke bangunan yang lainnya nanti petugas sensus itu mapai. Apa ya mapai bahasa Inggrisnya? Ya intinya dikunjungi satu persatu. Nah, pertama kali ditanyakan misalkan si petugas sensus datang nih ke suatu bangunan tempat tinggal ya, ditanya nih ke penduduk yang ada di situ, siapa saja yang tinggal di situ, gitu. Nah, setelah menyebutkan, kemudian melihat dengan daftar DP-nya, daftar penduduknya. Nah, petugas sensus bisa meminta atau meminjam KK atau KTP sebagai alat bantu jika diperlukan NIK ya. Oh, jadi ditanyain NIK juga, Bu? Iya, kita kan nanti outputnya selain penduduk berdasarkan jenis kelamin, selain penduduk yang berdasarkan secara de facto dan de jure, juga penduduk yang kaitannya dengan kepemilikan NIK, penduduk yang punya atau tidak NIK atau KK. Jadi yang ditanyain tuh tentang identitas lah ya, lebih ke identitas gitu. Terus sama yang ada di rumah itu. Kalau yang nggak ada itu gimana? Kalau misalnya di rumah itu ada sebetulnya, tapi orangnya nggak ada gitu. Iya, yang dicatat itu keberadaannya di SLS tersebut. Nah, mungkin kalau orangnya tidak di SLS tersebut ya tidak ada. Oh gitu. Jadi bisa juga begini, ada orang tersebut tinggal di situ, tapi alamat atau KTP kakaknya tidak di SLS itu. Itu ada pemeriksaannya, ada pengisian kolom keberadaannya. Oh gitu. Jadi emang semuanya gabungan dari data hasil SP online dan data dari Adminduk. Jadi semuanya akan tercatat ya. Gitu. Jadi nanti pada saat di lapangan nih di verifikasinya si orang ini ada apa enggak gitu ya? Iya, ada tidak di SLS itu. Gitu. Nah, setelah ada atau tidak ada kalaupun ada ditanyakan alamat yang dia KTP sama kakaknya tuh di SLS itu apa tidak gitu. Kalau misalkan si penduduk tersebut tidak berdomisili di SLS itu, maka yang di checklist ada di kolom keberadaannya itu tidak ada. Oh gitu. Itu yang emang di masyarakat ya, yang yang ada di SLS terdaftar lah. Nah, terus kalau misalnya yang tadi kan Cece bilang ada yang emang tidak punya tempat tinggal, kita data. Terus yang emang yang gelandangan kita data juga. Itu kapan tuh? Karena kan kita susah nyarinya bahwa yang gelandangan yang tidak punya rumah itu. Terus mekanismenya gimana cara mendatanya itu? Yang tidak punya rumah lah ibaratnya gitu. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang itu, saya pengen nambahin juga yang tentang daftar penduduk ini. Selain yang ada di dalam daftar penduduk, nanti petugas sensus juga akan menambahkan penduduk-penduduk yang belum tercatat. Nah, yang belum tercatat di dalam daftar penduduk, misalkan ditemui pada saat verifikasi atau pada saat ke pemeriksaan ke Pak RT, ada nih penduduk ternyata belum ada dalam daftar, itu bisa ditambahkan di dalam daftar penduduk. Ada namanya di blok 4.
dicek. Jadi bukan hanya yang ada ditinggal di situ aja, yang baru pun dimasukkan. Yang tinggal di situ tapi belum ada dalam daftar, iya. dimasukkan ke dalam daftar penduduk tambahan atau penduduk baru. Nah, selain itu juga ada kita pencatatan mengenai penduduk yang meninggal. Nah, yang meninggal yang dari daftar penduduk nih ternyata diverifikasi sudah meninggal. Nah, itu harus kita catatkan. Termasuk yang meninggal juga dicatat juga. Malah kemarin saya melihat ada yang memastikan tanggal kematian penduduk sampai datang ke makam ya. Segitu. Sampai totalitas tanpa batas itu namanya. Sampai didatangi ke ininya, nisannya, pengen membuktikan mungkin kali ya Bu ya. Ya sambil mendoakan dan mengingatkan kita juga bahwa kita juga akan seperti itu. Masya Allah, tauhid sekali. Oke, saya lanjut dengan pertanyaan yang tentang tunawisma, gelandangan, ya orang gila yang berkeliaran. Itu kita ada yang namanya census death atau census night atau moment telling. Ya itu. Berarti ya. Jadi nanti kita akan melakukan kegiatan pencacahan waktunya ya. Waktunya itu tepat pada tanggal 15 September. Hari Selasa nih ya. Dimulai pukul 21.00. 21.00. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Malam Bu itu. Dan berakhir pada pukul 6 tanggal 16-nya. Jadi cuma sehari doang? Semalam. Semalaman dari jam 9 sampai jam 6 pagi. Itu teh yang emang gelandangan yang tidak punya rumah? Kan ada harinya ya? Ada, soalnya kita tentukan harinya tanggal segitu, jamnya segitu, karena diharapkan si para gelandangan, para orang gila atau yang berkeliaran yang nggak punya rumah itu tidurlah saat itu. Jadi kita mudah mendatanya. Dan yang melakukannya itu namanya tim task force ya, kayak kita inilah, dibantu dengan ajudan task force. Jadi intinya ya gue lagi gitu ya. Intinya kita lagi aja yang nyacahnya gitu. Jadi itu teh malam nyacahnya dan cuma satu malam itu aja. Nggak kayak ke lapangan yang petugas biasa. Enggak. Ditetapkan census night itu tepat jam 9 tanggal 15. Kita juga didampingi oleh kemarin kita dari kantor minta bantuan anggota Polres untuk mendampingi kita ya, walaupun kita lebih galak dari anggota Polres, kita juga perlu pendampingan dari karena teman-teman Polres. Karena yang dihadapinya ya bukan ini ya, yang masyarakat biasa gitu. Oke deh, jadi intinya sensus penduduk ini bukan hanya orang-orang yang ada di wilayah tersebut itu ya. Jadi secara menyeluruh sensus penduduk itu akan mendata penduduk yang ada di wilayah kita ini gitu ya Bu ya. Oke, gitu. Nah, sekarang gunanya sih apa sih, manfaatnya sensus penduduk itu buat apa gitu loh? Buat kita bisa tahu karakteristik. Itu mah kalau pertanyaan lebih jauh ya, karena kita di zona 2. Jadi yang dicapai hanya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan kepemilikan nik, dan de facto dan de jure. Tapi secara umum data penduduk ini sangat berguna untuk perencanaan pembangunan. Nah, contohnya gini, misalkan pemerintah mau ngebangun fasilitas pendidikan ya, atau fasilitas kesehatan. Nah, dari data penduduk ini kita bisa tahu, wilayah ini penduduknya segini, padat atau tidak. Nah, itu kan berpengaruh terhadap keputusan pemerintah dalam menentukan mau dibangun rumah sakit kah, mau dibangun sekolah kah, atau bisa juga untuk pembangunan peningkatan sarana ekonomi. Dimana sekarang kan Subang semakin dilirik oleh para investor. Gitu. Jadi sederhananya gitulah ya. Jadi emang benar-benar sangat titik awalnya pembangunan kita ini teh dari mudun jalana jadi si kamerana jadi tuh kianap teuing. Jadi harus kita perbaiki terlebih dahulu ya. Nah, gini. Ini kalau teman-teman, jadi nyimpang dulu nih Bu ya sebentar.
karena kita mau TF dan kita mau mendatangi tentang panti jiwa, karena panti jiwa itu mungkin ya kalau di kota-kota sih di tengah kota. Nah kalau di sini mungkin karena satu dan lain hal si panti jiwanya itu kita masuk ke daerah terpelosok gitu ya, nggak pelosok-pelosok teuing sih, cuman ya masuk ke dalam untuk sepi mungkin ya, karena biar tidak mengganggu masyarakat yang ini kali. Nah kalau misalnya teman-teman pengen tahu jalannya kalah dipoto dari nggak jadilah ya, nanti aja jalannya nanti saya highlight. Aduh nanti bahasa highlight. Ini jalannya teh nanjak mudun dan tidak rata, jadi maaf nih videonya jadi ancul-anculan gitu. Dan ini pun saya pun ya masih meraba-raba jalannya teh. Pertigaan Cisampih, iya ini belok kiri dan cenah tadi teh kan kadieu kan itu kantor kedai sana mah pan. Oke lah mungkin ya untuk sekilas tentang, bukan sekilas sih udah panjang nih penjelasan tentang materi pembelajaran. Ini materi belajar tentang sensus penduduk ini udah di sini nih, udah disampaikan nih oleh Cece yang satu ini. Nanti mungkin teman-teman khususnya ya viewer saya kasar punten udah tahu lah. Jadi intinya nggak atuh jika kakara sudah banyak disampaikan oleh ibu kasih sosial ini ya. Sebetulnya saya nggak biasa nyebut ibu sih, biasanya namanya ce atau dirimu gitu, enaknya seperti itu. Cuma karena ini ya yang dibahas ini formal, jadi ya karena tuh kan kehelanya jadi dah jalan alit ya teh, jadi harus hati-hati. Dan ini semakin nanjak. Mungkin untuk obrolan kali ini nanti kita akan intinya seperti itu sih, karena makin nanjak itenya videonya. Mungkin kita sudahi terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan di part 2. Oke. Ibu terima kasih nih atas penjelasannya tentang sensus penduduk ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa didengar oleh masyarakat, jadi pada saat petugas datang ke rumah-rumah tidak diasingkan lagi ya. Terima kedatangan petugas sensus, berikan jawaban yang jujur dan benar ya. Jangan khawatir, mereka sudah melaksanakan ya protokol kesehatan. Oke, teman-teman, sekian dulu ya, karena ini jalannya semakin kaluhur, jadi saya juga rada khawatir Aisyah bari video madasian. Oke, sampai ketemu nanti lagi ya. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum. Itu bisa ditilepkan. Nih guys, perjalanan kita siang ini teh begini tuh. Saya ya juga baru seumur-umur jalan kanu kieu dan ruas, ternyata suganten teu luhur-luhur teuing kieu. Ada teluhur. Ngomong teluhur tuh kan teh aprok jeung nu kieu mah sing aing geuli sieun. Ini jalan teh lumayan gede, kecil nggak kecil teuing, gede nggak gede teuing. Nah ini yang tadi saya kagetkan teh, ternyata tanjakan langsung ya. Coba nontek saudara, dan saya baru mengalaminya. On aya ka puncak ya? Hah? Ka puncak ya? Iya, maksudnya nyetir sendiri gitu. Mana tadi mas sambil video pan. Video. Tuh ini jalannya. Tong digas ya mah. Orang direm ini cak rem.